Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pengenalan visual AI. Oke, seperti yang kita tahu bahwa perkembangan dunia AI akhir-akhir ini begitu luar biasa. Sejak tahun lalu ya, kita sudah mengenal luar biasanya ChatGPT dalam membantu berbagai macam kebutuhan, dari mulai pertanyaan yang sederhana sampai yang kompleks sekalipun. Nah, saat ini telah banyak kita temukan tools-tools lain ya yang membantu pekerjaan kita selain ChatGPT. Nah, dari mulai text to image, image to image, dan seterusnya. Kemudian ternyata setelah kita pelajari, kita menemukan sebuah masalah. Masih banyak orang di luar sana yang mereka merasa kesulitan dalam merumuskan sebuah teks pada konteks text to image. Mereka menginginkan sebuah gambar yang ada di imajinasi mereka, namun mereka kesulitan untuk menghasilkan gambar tersebut karena tidak tahu harus menggunakan prompt apa. Nah, inilah yang menjadi awal mengapa visual AI ini diciptakan. Visual AI ingin memberikan sebuah solusi berupa cara praktis dan juga lebih cepat bagi teman-teman untuk dapat memahami AI dan mempraktekkannya secara langsung tanpa harus mempelajari begitu mendalam. Kami ingin teman-teman berfokus pada hal-hal yang sifatnya praktikal, sehingga teman-teman tidak terlalu pusing ya untuk mempelajari AI begitu dalam, karena ya kita menjadikan AI ini sebagai salah satu elemen atau perangkat yang mendukung aktivitas atau kebutuhan kita. Oleh karenanya, di sini kami memberikan beberapa pembahasan yang ada di dalam visual AI. Yang pertama, kita akan memberikan pengenalan apa saja tools yang ada di dalam visual AI yang kita gunakan, terutama dalam konteks ini adalah tools text to image, di mana ini merupakan tools yang sering kali dipakai teman-teman untuk menghasilkan sebuah karya visual berupa gambar. Kemudian kita juga akan menjelaskan tentang bagaimana lisensi penggunaan AI. Nah, kalau kita melihat banyak sekali sekarang orang-orang yang menjual karya AI ya, baik itu di situs-situs ataupun secara langsung. Nah, ini kami jelaskan bagaimana masing-masing tools itu punya ketentuannya masing-masing yang kita harus perhatikan. Di sini, nah, agar kita dalam membuat sebuah karya tidak was-was, kemudian juga menggunakannya juga tahu batasannya dan seterusnya. Nah, kemudian selain pengenalan, kita juga di sini ada produk utamanya nih yang berupa prompting, teman-teman. Nah, di prompting ini kita akan menjelaskan dari mulai yang pertama, kita berikan space buat teman-teman untuk bisa sharing prompt bersama. Jadi kami sebagai pemateri akan memberikan wadah ya, kami akan share prompt-prompt yang kami gunakan di dalam space atau ruang tersebut yang kami sudah sediakan. Nanti kita akan share prompt di situ. Ini secara umum ya, prompt secara umum, bukan spesifik, tapi apapun, prompt apapun yang kita hasilkan, kita akan share bersama dan teman-teman juga bisa share. Kemudian ada rumus dasar prompting. Nah, ini kita akan memberikan sebuah pattern atau sebuah style yang bisa teman-teman pakai untuk menghasilkan gambar-gambar yang teman-teman inginkan, dan itu adalah rumus yang menjadi kunci atau keywordnya. Nah, ini teman-teman bisa pakai untuk menghasilkan gambar AI sesuai dengan keinginan. Kemudian ada branding product. Nah, di sini kami melihat kebutuhan bahwa banyak teman-teman yang membuat karya AI itu nggak tahu mau dipakai untuk apa. Nah, kebanyakan dari mereka inginnya menggunakan AI ini untuk membantu usaha mereka. Nah, oleh karenanya kita di sini kan juga menghadirkan solusi berupa bagaimana AI ini bisa menghasilkan sebuah foto produk, branding produk ya, yang bisa membantu promosi jualannya teman-teman, seperti itu. Jadi foto-fotonya menarik, keren, teman-teman bisa nanti simak di sales page-nya seperti apa hasilnya. Kemudian selanjutnya adalah karikatur personal. Nah, ini kami temukan juga bahwa kebanyakan teman-teman itu ingin punya gambar atau karya AI yang itu juga menampilkan pribadinya teman-teman, fotonya teman-teman ya. Misalnya sedang bekerja, profesinya apa, dan ingin diubah menjadi wajahnya. Nah, ini kami juga akan share caranya. Kami akan share caranya pada teman-teman sehingga teman-teman bisa menghasilkan karya sendiri dengan wajah teman-teman sendiri atau siapapun itu. Kemudian yang terakhir adalah
bagaimana cara membuat logo dan juga maskot produk dengan prompt yang sudah kami sediakan. Nah, ini tinggal teman-teman contek ya, prompt yang sudah kami susun, prompt yang sudah kami coba trial error sebelumnya melewati berbagai proses. Nah, ini tinggal teman-teman copy paste saja promptnya dan ubah-ubah sedikit sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini akan sangat membantu dan tidak memerlukan banyak waktu ya bagi teman-teman untuk trial error, karena itu sudah kami lakukan. Kemudian kita masuk ke modul selanjutnya, yakni AI hack. Ya, di sini kita akan share trik bagaimana kita tahu prompt dari sebuah gambar. Nah, ini nih, kebanyakan mungkin dari teman-teman sering kali lihat gambar, pengen tahu promptnya tapi bingung. Nah, ini ada triknya nih, gimana caranya kita bisa tahu prompt dari gambar tersebut. Nah, ini akan kita share juga di AI hack ini. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membuat gambar AI yang konsisten. Pernah nggak teman-teman melihat sebuah karya AI yang mana menampilkan wajah yang sama, konsisten, atau style dan karakter yang sama? Nah, di sini kita akan menyampaikan bagaimana caranya teman-teman bisa memanfaatkan fitur dari sebuah tools AI yang mana bisa menghasilkan gambar yang konsisten. Nah, itu akan sangat menarik ya untuk dipelajari. Kemudian yang ketiga, cara membuat kualitas gambar AI menjadi high definition. Seperti yang kita tahu bahwa biasanya kalau kita mendownload gambar AI dari tools-tools yang mainstream, kualitasnya rendah teman-teman. Nah, ini akan kita share bagaimana cara menaikkan kualitas gambar AI-nya dari yang kualitas rendah menjadi high definition. Dan yang terakhir, kita akan ada beberapa update ke depannya, yakni bagaimana cara membuat video ya dari gambar AI dan juga trik meminta bantuan Pinterest untuk menghasilkan karya AI. Nah, ini suatu materi yang fresh dan terbaru ya. Mungkin teman-teman juga baru tahu soal ini gitu. Nah, insya Allah ini akan kita sampaikan di Visual AI. Itu saja pengenalan Visual AI. Semoga teman-teman paham tentang penjelasan dari Visual AI yang sudah saya jelaskan dan memutuskan untuk mengambil Visual AI sekarang juga, terutama di masa launching, karena tentunya harganya akan lebih terjangkau daripada setelah launching. Dan amankan segera, karena ya ini adalah momentum bagi teman-teman untuk mengetahui lebih dulu kecanggihan AI dan menerapkannya. Dan enaknya lagi, nanti kita akan sediakan lisensi yang bisa teman-teman jual kembali, dan kami yang akan menyediakan support bagi member-member teman-teman semuanya. Jadi nggak usah khawatir. Selain itu juga ada lisensi personal yang teman-teman bisa pakai untuk pribadi. Oke, terima kasih. Jangan lupa amankan Visual AI segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.